Mantap. Pak Menkyu, tapi kalau bicara soal arah nanti di 2026, posturnya akan seperti apa sih Pak Menkyu? Postur anggaran, ya kita masih defisit, itu masih 2,68% kan. Pasti mahasiswa protes, oh ngutang terus lu. Saya ajarin begini, ekonomi itu punya siklus bisnis, naik, turun, naik, turun. Kalau kita kemarin baru turun agak lambat gini, kemarin tuh sebetulnya bahaya kondisinya 2025 itu kalau nggak diperbaiki. Kita harus kasih kebijakan yang disebut kebijakan counter cyclical. Kalau turun ya digas, nanti kalau tumbuh lebih cepat lagi, baru kita rem. Tumbuh cepat tuh di atas pertumbuhan potensial, mungkin di atas 6,5% nanti baru kita mulai rem. Atau kalau mau ke 8, kalau infrastruktur sudah siap kita gas ke 8. Tapi ini adalah konsekuensi dari pengendalian kita terhadap siklus bisnis kita yang kemarin agak melambat. Oke, berarti Pak Menkyu ingin kembali ke 10 tahun yang lalu? Apanya? Kebijakannya, arah ekonominya. Kenapa pengen kembali 10 tahun yang lalu? Kan katanya lebih sukses swastanya, arah ekonominya lebih tumbuh. Dulu juga cuma 6 kan rata-rata, 6 juga nggak sehat. Kita kan perlu 6,7 minimal. 7 minimal. Setelah krisis kita nggak pernah tumbuh di atas 6,5. Jadi walaupun 6 kelihatannya bagus, tidak cukup bagus untuk Indonesia. Kalau Anda puas dengan 5 sampai 6, kita akan terjebak ya di tempat yang disebut middle income trap. Ya gini-gini aja lah. Mau maju, kayaknya mau maju, tapi nggak maju-maju, begitu ada gejolak, jatuh ekonominya. Kita nggak mau gitu, kita ke depan mau paksa Indonesia masuk ke menjadi negara maju dalam waktu 10-15 tahun ke depan. 3 sektor utama yang Pak Menkyu andalkan apa? Manufacturing, apalagi ada pertanian di situ. Manufacturing udah semuanya, sama energi. Manufacturing, pertanian, energi. Itu udah utama besar-besar itu. Energi bisa macam-macam, kegedean sektornya. Mau lebih detail lagi, saya pikir itu cukup. Tapi kan ada sektor-sektor lain, itu juga akan dikembangkan. Apa tuh? Pariwisata mungkin? Oh, pariwisata. Anda suka pariwisata, Anda suka jalan-jalan ya? Pasti Pak. Gini, Healing Pak, healing. kalau ekonominya bagus, orang dalam negeri duitnya banyak, jalan-jalan. Kalau ekonominya bagus, sosial politik stabil, orang luar negeri juga berani datang ke sini. Itu hampir otomatis. Oke. Jadi akan Nanti kalau ekonominya bagus, uang saya juga lebih banyak kan dari pajak segala macam, saya bisa sisihkan buat pariwisata juga. Oke. Jadi fondasinya di situ. Kalau Anda tanya fondasi ya di situ fondasinya. Jadi 3 sektor utama itu yang sedang dikejar terus supaya sektor-sektor lainnya juga bisa tumbuh beriringan seperti itu ya? Sebenarnya utamanya saya adalah fiskal, moneter jalan semua, dan saya perbaiki iklim investasi. Nanti sektor yang tumbuh duluan tergantung keunggulan masing-masing sektornya. Nanti kalau ada yang minta insentif ya saya lihat bagus apa enggak kita kasih. Jadi sebetulnya saya cenderung market base aja. Saya ciptakan semua keadaan yang baik. Nanti kalau mau berebut aja maju. Nanti kalau yang paling bodoh baru kita injak supaya jalan, kita kasih insentif. Galak juga ya Pak Menkyu. Anda minta semuanya bisa. Pak Menkyu, kalau tadi kita ngomong 3 sektor utama yang menjadi andalan Pak Menkyu. Sekarang saya nggak pernah ngandalin, saya hidupin semuanya. Oke, tepuk tangan boleh sekali lagi. Kita hidupkan semuanya. Saya setuju, saya sepakat. Supaya sejahtera ya Pak? Seperti ngetes pengetahuan ekonomi saya nih. Jangan Pak, saya nggak tahu apa-apa ekonomi. Saya tes balik loh. Jangan Pak, ampun. Boleh break aja apa nih? Jangan. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi 3 sektor usaha, sekarang 3 tantangan terbesar Pak yang saat ini Pak Menkyu hadapi. Dan mungkinkah 3 tantangan terbesar ini Pak Menkyu menemukan kendala untuk melakukan mitigasinya? Atau lancar aja? Jadi tantangan besar apa ya? Iklim investasi. Ada banyak sektor yang terlibat kan di situ. Terus yang kedua, ketidakpastian global masuk ke situ? Global mah ketiga. Oh belum. Baru ini kan dipotong dulu. Yang kedua yaitu sinkronisasi kebijakan fiskal moneter. Yang ketiga baru global. Kenapa untuk saya global ketiga? Kenapa Pak? Karena domestic demand kita menyumbang 90% terhadap perekonomian. Global adalah faktor yang nggak bisa saya kendalikan. Emang saya bisa suruh berhenti, Rusia jangan perang sama Ukraina biar aman. Jadi saya nggak peduli, dan setiap tahun selalu ada ketidakpastian dunia. Setiap awal tahun selalu ada. Jadi kalau kita takut sama itu, ya kalau global uncertainty tinggi kita akan masa depannya suram.
ya selesai kita. Lebih baik kita fokus yang 90% tadi, kita pastikan itu bisa tumbuh dengan baik. Caranya gimana? Ya tadi kebijakan yang menjaga domestic demand dijaga betul, fiskal bagus, moneter bagus, ekonomi investasi, dan yang kedua saya jaga jangan pasar yang 90% tadi jangan sampai dikuasai oleh barang asing yang ilegal masuk ke sini. Jadi kita pastikan nanti pasar kita sebagian besar dikuasai oleh pemain-pemain dalam negeri. Oke, tepuk tangan. Insentif yang khusus. Dan satu yang pasti ya Pak ya, kalau Pak Purbaya ini akhir-akhir ini selalu yakin dan percaya diri, dan ini juga adalah semangat kita bersama, IHSG-nya meroket terus. Tapi jangan dijawab dulu karena kita mau flying to the moon. Seperti yang Pak Purbaya bilang, tetap bersama kami di Ekonomi Outlook 2026. Memasuki tahun 2020